Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Husnul Mubin. Kembali lagi ke channel saya. Oke, dalam video kali ini saya akan mereview materi kelompok 3 yang berjudul Paragraf dalam Bahasa Indonesia. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai videonya. Yang pertama adalah pengertian. Paragraf dari bahasa Yunani paragrafos, yaitu tulisan di samping atau menulis di samping, adalah suatu jenis kalimat yang memiliki tujuan atau ide. Atau dapat diartikan paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Ciri-ciri paragraf yang pertama adalah kalimat pertama dalam paragraf ditandai dengan adanya bagian yang menjorok ke dalam bagian kanan beberapa ketukan spasi. Yang kedua, dalam sebuah paragraf pasti memiliki gagasan utama yang disampaikan oleh penulis atau pengarang. Yang ketiga, setiap paragraf pasti memiliki kalimat topik atau kalimat utama sebagai cara untuk menyampaikan gagasan utama si penulis di dalam karangannya. Yang keempat, paragraf memiliki kalimat penjelas. Kalimat ini berisi detail-detail dari kalimat topik atau kalimat utama. Yang kelima, satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama adalah deskripsi, yaitu paragraf yang melukiskan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan sebenar-benarnya kepada pembaca dengan melibatkan kesan indera sehingga pembaca seolah-olah diajak oleh penulis merasakan apa yang tertulis. Yang kedua adalah eksposisi, yaitu paragraf yang menjelaskan atau menginformasikan sesuatu untuk menambah pengetahuan pembaca dan bersifat ilmiah atau non-fiksi yang bersumber dari penelitian, pengamatan, dan pengalaman. Yang ketiga adalah persuasi, yaitu paragraf yang berisi ajakan mengutamakan emosi atau perasaan pembaca. Yang keempat adalah argumentasi, yaitu paragraf yang berisi pembahasan atas pendapat penulis tentang suatu hal yang disertai dengan bukti penjelasan, contoh, atau alasan yang kuat dan meyakinkan dengan maksud agar si pembaca bisa terpengaruh. Yang kelima adalah narasi, yaitu paragraf fiksi atau non-fiksi yang berisi kisahan, rekaan, atau pengalaman berdasarkan pengembangannya dari waktu ke waktu sehingga seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama adalah deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Yang kedua, induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Yang ketiga, deduktif-induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf atau akhir paragraf. Yang keempat, tersebar, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada keseluruhan paragraf. Fungsi paragraf. Yang pertama, menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Yang kedua, mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis ke dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Yang keempat, memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. Yang kelima, membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan. Syarat pembentukan paragraf. Yang pertama adalah kesatuan, yaitu suatu paragraf harus dibangun dengan satu pemikiran yang jelas, artinya hanya boleh mengandung satu gagasan. Yang kedua adalah kepaduan, yaitu kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf yang terangkai secara logis dan saling mendukung gagasan utama. Yang ketiga adalah kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Yang terakhir adalah metode pengembangan paragraf, yaitu klimaks dan antiklimaks, sudut pandang, perbandingan dan pertentangan, analogi, contoh, sebab akibat, proses, umum khusus, klasifikasi, dan definisi luas. Sekian dari review materi kelompok 3 yang berjudul Paragraf dalam Bahasa Indonesia. Mohon maaf bila ada salah, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just another lemon tree.